Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan jujur dan adil, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Karena tentu kejujuran dan keadilan akan membawa kebahagiaan dalam diri setiap orang. Akan tetapi kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita sering menuntut atau berharap orang lain berperilaku jujur dan adil kepada kita, sementara kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita harapkan dari mereka. Nah, bagaimanakah seharusnya kita berperilaku agar kita senantiasa diperlakukan jujur dan adil oleh orang lain? Simak selengkapnya di sini ya. Tentu yang pertama kita harus memiliki sifat jujur. Berperilaku jujur harus dilatih dan dibiasakan. Seseorang akan memiliki sifat jujur apabila dia sering membiasakan dirinya untuk berperilaku jujur kepada siapapun, baik orang tua, guru, teman, ataupun tetangga. Jujur sendiri memiliki kepengertian, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan atau keadaan sebenarnya. Allah sangat menghargai sifat jujur, sehingga Allah pun menyediakan surga bagi orang-orang yang selalu berperilaku jujur dalam keseharian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena akibat dari ketidakjujuran akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang pernah berbohong kepada saudaranya atau temannya pasti akan sulit mendapatkan kembali kepercayaan dari saudara atau temannya tersebut. Di sisi lain, orang yang kita bohongi pasti akan merasa kecewa dan sakit hati terhadap perilaku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya untuk menghindari sifat dusta. Beliau bersabda, "Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka." Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, seseorang yang berdusta satu kali, maka ia akan mengikuti 1000 kebohongan lainnya demi menutupi kedustaan yang pertama. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa dusta adalah jalan menuju kebinasaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita berdusta untuk sebuah kebaikan? Dusta atau bohong adalah perbuatan haram. Tidak ada keringanan untuk berdusta dalam Islam, kecuali karena darurat atau kebutuhan yang mendesak. Itu pun dengan batas yang sangat sempit, seperti tidak dijumpai lagi cara yang lain untuk mewujudkan tujuan yang baik itu selain harus berbohong. Nah, apabila kalian menghadapi suatu keadaan yang dimana jika kalian berkata sejujur-jujurnya akan berdampak pada hilangnya harta atau nyawa seseorang, maka ingatlah kisah berikut ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Ibrahim pernah bersama istrinya Sarah. Mereka berdua melewati daerah yang dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ketika rakyatnya melihat istri Ibrahim, mereka lapor kepada sang raja. Di sana ada laki-laki bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sementara si penguasa ini punya kebiasaan merampas istri orang dan membunuh suaminya. Penguasa itu mengutus orang untuk menanyakannya. "Siapa wanita ini?" tanya prajurit. "Dia saudariku," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Inilah yang disebut dengan istilah ma'arid atau tauriyah.
Bentuknya, seseorang menggunakan kata yang ambigu atau dui makna dengan harapan agar dipahami oleh lawan bicara tanpa harus berbohong. Oleh karena itu, apabila kita menghadapi keadaan yang sangat sulit untuk berkata apa adanya, maka carilah kata-kata ambigu yang dapat membuat orang lain paham tanpa kita harus berbohong kepadanya. Kemudian yang kedua, kita harus berlaku adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, ia tidak akan melihat pada siapa yang lebih dekat dengannya, ataupun siapa yang lebih kaya dan lebih terkenal, akan tetapi akan melihat dari sisi kebenarannya. Orang yang senantiasa berlaku adil, maka Allah akan menempatkannya di sisi yang terhormat. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka yang berperkara, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Hadis riwayat Nasai. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Adil tidak selalu harus sama. Lihatlah ilustrasi berikut. Pada gambar yang kiri menunjukkan equality atau kesamaan, sementara yang bagian kanan menunjukkan equity atau keadilan. Sehingga dapat diartikan bahwa adil itu memberikan sesuatu hal sesuai dengan porsinya. Anak SMP tidak akan diberikan uang saku yang sama dengan adiknya yang masih SD karena tentu kebutuhan keduanya berbeda. Anak SD tidak akan dibebani tugas setara SMP karena kemampuan yang dimilikinya pun berbeda. Oleh karena itu, apabila kalian menjadi seorang pemimpin, baik ketua kelas ataupun ketua OSIS, maka berikanlah tugas kepada anggota kalian sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berlaku adil. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Jadi kesimpulannya adalah, agar orang lain memperlakukan kita dengan jujur dan adil, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berperilaku jujur baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, berusaha menghindari dusta dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, dalam keadaan terpaksa, maka gunakanlah kata-kata ambigu untuk memahamkan orang lain tanpa harus berdusta. Yang keempat, berperilaku adil kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, melerai teman yang bertikai dengan berpihak kepada kebenaran, memberi tugas kepada anggota kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kita senantiasa berperilaku jujur dan adil dimanapun kita berada, maka insya Allah orang lain akan berperilaku jujur dan adil kepada kita. Karena sejatinya kehidupan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, maka dunia pun akan baik kepada kita. Nah, itulah tadi materi kita tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Semoga memberikan manfaat.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.